Shalom, saudara di dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Harapan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Sudah akhir bulan Agustus, dan saat renungan ini disampaikan, kita sudah akan memasuki awal bulan September. Saudara, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Selamat datang bergabung mendengarkan kembali renungan yang saya sharingkan setiap minggunya dari pelayanan His Pater Channel Ministry. Berdoa kiranya renungan ini jadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, ada sebuah fakta yang mengejutkan yang saya rasa tidak semua orang tidak tahu dan rasanya betul-betul menjadi sebuah pergumulan bagi orang-orang percaya. Dari Covenant Eyes mengatakan begini, ada 54% orang-orang Kristen itu yang menikmati menonton tayangan-tayangan pornografi. 75% itu adalah orang-orang Kristen laki-laki yang menonton. Dan ada 40% itu adalah wanita, orang Kristen. Dan satu sangat mengejutkan adalah ada 22% orang-orang Kristen itu yang menyaksikan tayangan pornografi itu paling tidak 1 kali 1 minggu. Dibandingkan dengan 31% orang-orang yang non-Kristen. Terus sebuah fakta yang mengejutkan yang memang tidak bisa kita hindari karena godaan begitu besar, tantangan begitu besar untuk kita bisa melihat dengan mudahnya akses pornografi. Dan yang mengejutkan lagi adalah untuk generasi Z itu banyak kan anak-anak itu saat-saat ini ya. Pertama kali expose dengan pornografi di usia 13 tahun. Satu fakta yang sangat mengerikan. Saya minta anugerah Tuhan untuk bisa menolong kita sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini. Kami sekarang ingin mendengar firman Tuhan yang tidak mudah buat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini saya berikan judul Cungkil Matamu. Mengapa begitu? Kita ambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 27-30. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada seluruh tubuhmu dibuang ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Saudara, satu fakta yang mengerikan sekali, Tuhan mengatakan dengan tegas sekali, perintah yang sangat jelas, jangan berzina sebetulnya. Saudara, kita lihat dalam perjanjian lama. Ya. Perintah itu dikeluarkan dari Keluaran 20 ayat yang ke-14, bagian daripada 10 perintah Allah. Diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dalam konteks pada waktu itu, pemahaman jangan berzina itu begitu luar biasa ketat. Berbicara mengenai hubungan antara Allah dengan umatnya. Dan bukan cuma itu, saudara, ada begitu banyak kategori-kategori zina yang diuraikan dalam hukum Taurat. Saya bacakan. Hubungan dengan istri orang lain, Imamat 20 ayat yang ke-10. Hubungan dengan tunangan orang lain, Ulangan 22 ayat 23-24. Hubungan sedarah, incest, Imamat 18 ayat 6-18. Homoseksualitas, Imamat 18 ayat 22. Bestialitas, hubungan dengan hewan, ya, Imamat 18 ayat 23. Pelacuran ritual, penyembahan berhala, dengan 25 1-3, bahkan hubungan dengan wanita saat haid, Imamat 18-19. Semua itu adalah kategori zina yang sangat ketat sekali, yang sebetulnya bertujuan melindungi posisi para wanita. Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan satu makna yang luar biasa lagi. Dan kalau Anda bayangkan begini ya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Yesus memberikan satu makna yang lebih dalam. Memandang perempuan, memandang laki-laki juga sama, dan menginginkannya. Saudara, melihat itu bukan sekedar naksir, suka, senang, tetapi menginginkan di sini satu dorongan yang sangat kuat sekali, ingin tidur dengan orang itu, ingin berzina dengan orang itu. Bahkan waktu memandang dan memikirkannya saja, sudah mulai menjadi satu masalah yang sangat besar. Yesus memperluas makna zina, mengatakan bahwa zina itu dimulai dari hati, nafsu, pikiran cabul, dan bukan hanya tindakan fisik saja. Mencakup pornografi, melihat dengan nafsu, hubungan emosional yang tidak murni. Tidak ada pengecualian dari hal yang lain. Terlihat proses dosa. Yakobus 1, 14-15. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kayak disyarat dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Bila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ada godaan, keinginan, melahirkan dosa, dan dosa melahirkan maut. Ingat kisah Raja Daud. Dia melihat perempuan mandi. Akhirnya dia
berzinah, dan ujungnya dia membunuh. Saudara, mengapa kita harus bertindak sangat radikal? 29-30, jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkillah dan buanglah itu. Jika tangan kamu yang kanan menyesatkan kau, penggallah dan buanglah itu. Saudara, Yesus mengajarkan kita harus melawan dosa secara radikal. Mencungkil mata, memotong tangan itu bukan menyakiti diri, self-harm, tapi sebuah disiplin rohani yang ekstrim. Memang ada nuansa hiperbolik, tapi maksudnya adalah buanglah segala sesuatu yang membawa kita kepada dosa, sekalipun itu berharga atau menyenangkan. Contoh yang praktis, akses ke konten-konten pornografi. Jadilah situasi yang memicu godaan, dan gantilah kebiasaan-kebiasaan buruk dengan hal-hal yang lebih membangun. Bisa memberikan pilihan yang sangat tegas dan keras, pilih neraka atau kekudusan. Menggunakan ancaman neraka, menggunakan urgensi daripada urusan dosa seperti ini. Dan kita harus diminta untuk prioritaskan kekudusan di atas kenikmatan yang sesaat. Lebih baik kehilangan sesuatu yang enak sekarang daripada terpisah dari Allah selama-lamanya. Saudara, bagaimana dengan kita yang terus-menerus jatuh ke dalam dosa seperti ini? Ya, sebuah kabar baik bagi kita semua yang seringkali jatuh ke dalam dosa seperti ini. Allah tidak kaget dengan kegagalanmu. Kisah dari Raja Daud, Allah memulihkan kembali Raja Daud. Ada sebuah janji pemulihan bagi orang-orang yang sudah jatuh dan sudah terjebak di dalam pornografi. Saudara, akui dosa, bertobatlah. Carilah pertolongan orang-orang profesional, hamba Tuhan, konselor Kristen. Kalau sudah masuk dalam kondisi yang adiksi begitu parah, saudara, ingatlah bahwa anugerah Tuhan itu besar dan lebih besar daripada dosa. Tapi pertobatan kita harus jadi pertobatan yang tulus. Sebagai langkah praktis untuk kita bisa bertahan secara rohani, mari kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, tapi aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 9-11. Saudara, berdoalah saat godaan datang. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi roh memang penurut, tapi daging lemah. Yang ketiga, fokuslah pada tujuan hidup yang lebih besar, kekudusan yang Allah tuntut dalam kehidupan kita sekalian. Terus sebagai penutup, saudara, mari kita belajar untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga nafsu kita. Dan jikalau sudah jatuh ke dalam dosa, segera bertobat, minta pertolongan Tuhan, dan jaga dirimu. Kosongkan dirimu, puasakan dirimu dari semua hal-hal yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa yang kembali. Ingat saudara, 1 Petrus 1 ayat 16, Tuhan berfirman, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus, yang menuntut hidup kudus dari kita sekalian. Kita mari di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang seringkali jatuh di dalam dosa seksual, dosa perzinahan, secara pikiran maupun secara fisik. Tuhan, bantu kami, lepaskanlah kami dari semua kuasa-kuasa tersebut, dan mampukan kami untuk belajar hidup kudus, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjaga hidup kudus, menjaga pernikahan kudus, menjaga hubungan kudus, relasi kudus, karena kami percaya adalah Allah yang kudus. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Biar Tuhan menolong kita sekalian. Amin.